dalam kita membaca Al-Quranul Karim. Ternyata manfaat-manfaat yang kita akan dapatkan itu sangat berbanyak. Dan ini bisa kita niatkan. Dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita ini, kita niatkan hal-hal berikut ini. Satu, ya, kita niatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita ini untuk mendapatkan pahala yang Rasulullah SAW janjikan, bahwasanya satu huruf dapat 10. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala, yang satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi SAW. Ya, berarti kalau satu halaman itu berapa huruf? Kali 10. Satu juz itu berapa huruf? Kali 10. Maka pahala yang luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, pastinya akan dilipat gandakan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pada jemaah yang mudah-mudahan dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara juga yang bisa kita niatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita adalah supaya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwamun wa yad'u bil akharin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat satu kaum dengan sebab Al-Quran ini. Begitu pula dengan sebab Al-Quran ini Allah akan merendahkan derajat satu kaum. Nah, maka dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa dengan kita membaca Al-Quran, kita bisa berharap, ya kita berharap bisa termasuk dari mereka yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab Al-Quran ini. Kemudian juga jamaah salat subuh yang memuliakan, hal yang lain yang bisa kita niatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita adalah untuk berobat, baik untuk mengobati fisik kita ataupun untuk mengobati hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa." Dan sungguh kami turunkan bersamaan dengan Al-Quran itu adalah syifa, obat. Jadi Al-Quran adalah sebaik-baik obat bagi seorang hamba, obat bagi fisiknya. Makanya Al-Quran bisa dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah untuk mengobati seseorang. Begitu pula obat bagi hatinya, untuk melembutkan hatinya. Itu ya salah satu caranya adalah dia memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik obat. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang muliakan, bahwasanya begitu pula dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu kita niatkan untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Sesungguhnya ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Apa yang dimaksud dengan barakah? Al-barakah hiya al-khairul katsir. Itu kebaikan yang sangat banyak. Maka kita niatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita ini, kita bisa meraih keberkahan-keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Begitu pula keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, baik untuk dunia kita, terlebih lagi untuk akhirat kita. Begitu pula jamaah salat subuh yang dimuliakan, dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita, dengannya kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Yang artinya apabila Al-Quran dibacakan kepada kalian, maka dengarlah dengan seksama. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan tilawah-tilawah Al-Quran, ini akan mendatangkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan setiap kita tentunya mengharapkan rahmat itu sendiri, tidak bisa lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Begitu pula rumah-rumah kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalaupun tidak kita yang membaca, mungkin HP kita setel Al-Quran atau MP3 penuhi Al-Quran kita penuhi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Misalnya dengan sebab itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi kita dan keluarga kita. Kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita niatkan dengannya untuk mendapatkan ketenangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Tilkas sakinatu allati tanazzalat bil Qur'an," rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ketenangan yang akan diperoleh oleh seorang muslim dengan sebab Al-Quran. Maka kita yang mungkin merasa galau,
ya merasa tidak tenang kondisi kita, ya merasa terasa ada bisikan-bisikan, ada gangguan-gangguan, maka salah satu obat, salah satu cara, tips untuk bisa meraih ketenangan adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara niat yang lainnya untuk membaca Al-Qur'an adalah untuk memperoleh kelembutan hati. Memperoleh kelembutan hati supaya hati kita ini menjadi khusyuk, lembut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Yang artinya, belum tibakah saatnya bagi seorang yang beriman untuk hatinya menjadi lembut, untuk hatinya menjadi khusyuk dengan sebab dia membaca Al-Quran. Itu kitab yang hak yang diturunkan kepada mereka. Ada satu kisah kaitan dengan ayat ini. Itu kisah seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Dikisahkan Fudail bin Iyad dulu adalah seorang perampok, seorang pencuri. Maka kemudian tatkala dia hendak mencuri di sebuah rumah dan menaiki dinding rumah itu, didengarkannya penghuni rumah itu sedang membaca ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina, dan seterusnya. Maka di sanalah hati Fudail bin Iyad itu langsung terang. Ya, maka dia pun mengatakan, iya betul ya Allah, sudah tiba saatnya hati saya ini untuk khusyuk, untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Maka dengan sebab mendengarkan ayat itu, Fudail bin Iyad kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mulai mempelajari agama sehingga beliau menjadi ulama besar. Bisa dicari ya kisahnya di kitab-kitab para ulama atau di Google bisa. Disebutkan bagaimana ya awal mula taubatnya dari seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad ini gara-gara ayat ini.